Sejumlah data disebarluaskan oleh hacker Bioka, tak hanya pejabat, ia juga membongkar data-data dari lembaga publik dan pemerintah. Data tersebut beredar di forum atau grup Telegram. Selain di Telegram, Bioka juga mencuit dan mention sejumlah akun Twitter pejabat sasarannya. Namun tak butuh waktu lama Twitter memblokir akun @biokanism setelah mengunggah sejumlah cuitan kepada akun-akun pejabat yang data pribadinya dibocorkan. Daftar kasus kebocoran data diungkap oleh Bioka. Lalu, siapa saja pejabat dan lembaga yang masuk dalam radar Bioka? Berikut ini adalah sejumlah nama yang diungkap oleh Bioka. 1. Kebocoran data pelanggan IndiHome. Bioka mengklaim telah mengantongi 26 juta histori browsing pelanggan IndiHome. Datanya mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga nomor induk kependudukan NIK. Namun perwakilan Telkom Group menyatakan bahwa data yang bocor tidak valid dan merupakan hasil fabrikasi. Menurut Ahmad Reza, SVP Corporate Communication dan Investor Relation Telkom, Telkom tidak menggunakan email @telkom.net, baik untuk kepentingan perusahaan maupun layanan bagi pelanggan. Jadi fungsinya bukan sebagai email. 2. Kebocoran 1,3 data registrasi SIM card. Bioka kembali menjadi aktor di balik bocornya 1,3 miliar data registrasi SIM card yang disebut milik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Data tersebut dijual seharga $500.000 atau sekitar 745,6 juta rupiah. Data sebesar 87 gigabita diklaim berisi NIK, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Namun sampai sekarang teka-teki sumber kebocoran data tersebut belum diketahui. Pasalnya, Kominfo menyebut sampel data yang tersebar bukan dari pihaknya. Pihak Kementerian Kominfo sendiri mengaku telah bertemu dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya operator seluler dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri membahas masalah dugaan kebocoran data SIM card tersebut. 3. Membocorkan data KPU. Bioka kembali berulah. Kali ini data yang ia bocorkan adalah 105 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum berasal dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Informasi ini diunggah oleh Bioka pada tanggal 6 September tahun 2022 pada forum Brichat.to. Unggahan itu berjudul Indonesia Citizenship Database from KPU 105M. Data yang berhasil didapatkan adalah NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, gender, hingga umur. Dalam data spoiler nampaknya data tersebut berasal dari wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 4. Daftar surat ke Presiden Indonesia. Pada tanggal 9 September tahun 2022 Bioka kembali menggemparkan warganet. Namun, data yang dibagikannya kali ini bukanlah data pribadi milik warga Indonesia, melainkan data daftar judul dan nomor surat termasuk dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, salah satunya dari Badan Intelijen Negara, BIN. Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September tahun 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 megabita kompres dan 189 megabita uncompres. Dalam unggahannya ini, Bioka tak menyertakan perincian harga jual. Kemungkinan sekadar unjuk gigi membuktikan ucapan sebelumnya di Telegram untuk membobol data presiden. Ia juga menyertakan sejumlah sampel atau contoh dokumen yang dibobol. Isinya, kata Bioka, title of the letter, letters number, sender, receiver employee it, letter date etc. 5. Doxing pejabat publik. Setelah beberapa kali menyebar data sensitif di Brichat Forums, Bioka kemudian membagikan data pribadi yang diduga milik sejumlah pejabat publik Indonesia melalui grup Telegram miliknya. Aksi doxing ini Bioka dilakukan sepanjang akhir pekan lalu, dari tanggal 10 hingga tanggal 11 September tahun 2022 yang dimulai dari data milik Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate. Di tengah momen ulang tahun Menkominfo, Bioka berulah memanfaatkan kesempatan. Johnny diketahui berulang tahun pada Sabtu, tanggal 11 September tahun 2022. Happy birthday, tulis Bioka di grup Telegram Biokanism. Berbarengan dengan itu, Bioka melampirkan sejumlah data pribadi yang diduga milik Johnny. Data tersebut antara lain NIK, nomor kartu keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga ID vaksin.
Adapun sejumlah nama pejabat publik yang jadi sasaran aksi doxing dari Bjorka selain Menkominfo yakni, Puan Maharani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Samuel Abrijani Pangrapan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara. Data pribadi milik pejabat publik yang dibagikannya di grup Telegram meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, nama orang tua, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, status agama, riwayat pendidikan, dan sebagainya. Aksi Bjorka pun mendapat beragam tanggapan dari mereka yang dipaparkan data pribadinya. Seperti Mahfud MD yang menjadi salah satu pejabat publik yang data pribadinya dibagikan oleh hacker Bjorka. Mahfud mengatakan banyak yang menghubungi dia dan memberitahu data pribadi miliknya dibocorkan oleh Bjorka. Ia pun memilih untuk tak mengambil pusing dan tak ingin tahu soal hal tersebut. Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu, cuit dia, dikutip dari akun @mohmahfum. Sebab menurutnya data pribadi yang disebar bukan rahasia dan bisa diambil serta dilihat di Wikipedia, Google, di sampul belakang buku-buku yang ia tulis dan di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan. Menteri BUMN Erick Thohir pun juga ikut buka suara. Ia menyebut bahwa jika dulu yang namanya kriminalitas adalah orang mengambil barang masuk ke rumah, sekarang mengambil data. Seperti kemarin data saya juga dibocorkan, nomor teleponnya, agama saya agama sebagai agama Islam kemarin dibocorkan, orang tua saya Muhammad Thohir. Hanya saja, data yang dicuri lalu dibocorkan ke publik itu tidak semuanya benar. Seperti pendidikan terakhir Erick, yang disebut Bjorka adalah hanya lulusan SMA. Ada catatan sedikit, cuma lulusnya SMA mestinya universitas.